Kok di belakang ada yang ngikutin anak kecil, mukanya kok hancur, berlumuran darah, abis itu senyum. Hai, balik lagi di Putri Story. Hari ini aku mau menceritakan urban legend yang ada di Indonesia. Sebetulnya di setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki urban legend sendiri ya, kayak punya cerita urban legend sendiri. Tapi kali ini aku mau menceritakan urban legend dari salah satu daerah yang dikenal dengan kulinernya, yaitu Kota Bandung. Dan di Kota Bandung sendiri, urban legend yang paling dikenal adalah rumah yang kerap kali mengeluarkan aroma bau kentang. Pasti kalian udah tahu kan, rumah kentang. Nah, apa aja sih mitos-mitosnya? Langsung aja kita ke ceritanya yuk. Mitos pertama, bayi laki-laki yang jatuh ke dalam kuali. Jadi mitos yang pertama ini bercerita tentang seorang ibu yang sedang menggendong bayi laki-lakinya. Lalu ibu tersebut tidak sengaja menjatuhkan anak laki-lakinya ke dalam kuali yang sedang merebus kentang. Dan disayangkan bayi tersebut akhirnya meninggal dunia. Cerita inilah yang membuat masyarakat setempat meyakini bahwa alasan mengapa rumah tersebut selalu mengeluarkan bau kentang setiap malam hari. Untuk cerita ini ada dua versi ya, dan yang versi kedua adalah di mana ada asisten rumah tangga yang sedang mengurus balita, atau yang kita kenal sekarang mungkin suster yang sedang mengurus balita. Ia kesal dengan balita yang sedang ia urus dikarenakan anak tersebut sangat agresif dan juga hiperaktif. Akhirnya asisten rumah tangga tersebut merebus anak tersebut di dalam kuali yang sangat besar sehingga anak tersebut meninggal dunia. Dan ini merupakan asal mulanya keseraman rumah kentang yang ada di Kota Bandung. Dan didukung juga oleh para warga setempat yang mengatakan bahwa mereka suka mendengar tangisan balita disertakan dengan bau kentang yang sudah busuk di setiap malam harinya. Mitos yang kedua, sosok anak kecil yang berlarian di pekarangan rumah. Dari beberapa cerita dan laporan yang sering kali disiarkan di radio-radio lokal Kota Bandung, banyak warga yang mengatakan bahwa mereka sering melihat anak kecil yang suka berlarian di pekarangan rumah tersebut sambil tertawa. Dan akhirnya ada beberapa warga yang penasaran akan anak kecil tersebut dan akhirnya memutuskan untuk mendekati anak tersebut. Tapi warga dibikin terkejut atau dibikin shock saat melihat muka dari anak kecil tersebut. Muka dari anak kecil tersebut berlumuran darah yang sangat hancur. Dan yang paling menyeramkannya lagi, jadi pertama kali warga tuh melihat muka dia hancur, berlumuran darah, dan menangis. Setelah dilihat oleh warga, ia langsung tersenyum. Bukan hanya di situ saja kejailan dari anak kecil tersebut. Menurut warga setempat juga mengatakan bahwa anak kecil tersebut suka menumpang atau ikut pengendara motor dan juga mobil saat lewati rumah tersebut. Jadi kalian bisa bayangin kan, kalau kalian lupa lewat rumah tersebut sekitar pukul 11 malam, jam 12 malam, naik motor atau mobil sendirian, terus kalian buru-buru harus lewatin rumah itu, terus pas kalian lihat ke spion gitu, kok di belakang ada yang ngikutin anak kecil, mukanya kok hancur, berlumuran darah, abis itu senyum. Mitos ketiga, sosok hitam yang sangat besar. Kalau di mitos pertama, aku menceritakan ke kalian wangi dari kentang rebus di rumah tersebut dikarenakan ada seorang ibu yang tidak sengaja menjatuhkan anaknya ke dalam kuali yang besar. Atau untuk versi yang kedua, ada seorang asisten rumah tangga yang merebus anak yang ia asuh, anak balita yang ia asuh ke dalam kuali yang besar. Tetapi di mitos ketiga ini mengatakan bahwa bau dari rumah kentang disebabkan karena ada sosok hitam yang sangat besar menyerupai genderuwo, dan ia mengeluarkan aroma kentang yang dimana sosok besar tersebut merupakan penjaga dari rumah itu dan juga penjaga dari Jalan Aceh. Hingga saat ini masih sering terjadi kecelakaan di Jalan Aceh tersebut.
dan rata-rata yang kecelakaan adalah pengendara motor. Saat pengendara motor itu jatuh dan ditanyai oleh warga kenapa ia bisa kecelakaan atau jatuh di tempat tersebut, ia mengatakan bahwa ia melihat sosok yang sangat besar menyerupai genderuwo yang menghalangi jalannya sehingga ia kagok dan terpleset dan juga menabrak trotoar. Banyak pengakuan dari korban yang mengatakan bahwa di Jalan Aceh tersebut merupakan jalan yang sangat sepi dan sunyi sehingga orang sangat takut melewati jalan tersebut, apalagi pukul jam 8 malam lebih mereka sudah tidak mau melewati tempat tersebut dikarenakan sering terjadi kecelakaan dan rata-rata mereka selalu melihat ada sosok hitam yang sangat besar. Nah, itu merupakan urban legend rumah kentang yang ada di kota Bandung. Aku tuh ceritainnya sekitar pukul jam setengah 12 malam sendirian. Agak takut sih, jadi mau cerita panjang-panjang tuh takut tiba-tiba ada yang ikut di kamera, kan agak serem tuh ya. Jadi segitu aja cerita dari aku tentang rumah kentang yang ada di kota Bandung. Kalau kalian mau diceritain lagi urban legend Indonesia, komen di bawah. And bye bye, I love you all.